Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel aku Deha Puspita. Dan kali ini dia mau ngebahas tentang lurik. Pasti udah nggak asing lagi ya dengan kata-kata lurik. Dan lurik ini pernah dia pakai ketika Sasa ulang tahun yang ketiga. Jadi nanti dia bakalan tampilkan foto-foto keluarga saat ulang tahun Sasa pakai lurik gitu ya. Dan sebelumnya dia mau kasih penjelasan tentang apa sih sebenarnya lurik dan bagaimana sejarahnya. Yang kali ini dia ambil dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Dan menurut aku ini pengertiannya juga sebenarnya udah ngertiin sama masyarakat umum, cuman dia mau bahas aja gitu, kayaknya seru. Oke, jadi lurik. Pengertian dari lurik merupakan kain dengan motif garis-garis kecil yang secara tradisional menjadi pakaian khas warga pria pedesaan di kalangan suku bangsa Jawa. Lurik yang berbahan dasar katun kasar memiliki harga yang relatif murah dan terjangkau untuk masyarakat kurang mampu. Lurik adalah bahan dasar untuk pembuatan surjan. Dalam perkembangan modern, lurik sekarang mendapat sentuhan warna-warna baru sehingga dapat pula dipakai sebagai bahan kemeja atau sebagai komponen estetika pada rompi atau jas. Nah, ini yang mau dia bahas. Jadi, lurik ini dulunya hanya dipakai untuk surjan atau pakaian laki-laki orang pedesaan suku Jawa. Cuma dengan perkembangannya waktu, lurik ini bisa dibeli di mana aja ya. Kalau kalian mau tahu, biasanya dia langganan kain itu di Mirota. Di sana ada menjual kain-kain lurik yang motifnya banyak banget, motif warna maksudnya ya. Kalau motifnya tetap garis, hanya warnanya aja yang banyak gitu. Dan kemarin di acara ulang tahun Sasa yang ketiga tahun, dia sengaja pakai lurik sekeluarga itu beli di Jogja online gitu ya. Dan memang udah kebaya. Jadi perempuan juga bisa pakai lurik sekarang ya, nggak cuma laki-laki. Dan lurik ini juga sekarang sudah diartikan tidak hanya untuk kalangan kelas menengah ke bawah, karena yang sesuai dengan pengertian yang ada di sini berbahan dasar katun kasar. Yang dia beli kemarin kebetulan grade A, jadi bahannya adem, bagus banget. Harganya sekitar 200-an kalau nggak salah. Yang kalau grade B, grade C yang dibilang katun kasar ya 100 atau bahkan kurang kayak gitu. Jadi sampai sini sepaham ya bahwasanya lurik sekarang tidak hanya dipakai untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, bahkan kelas menengah ke atas pun sekarang sudah pakai. Dan lurik juga tidak hanya untuk kain baju surjan aja, tapi sudah dipakai kebaya, rompi dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat referensinya di Google atau nanti aku bakalan tampilin. Yang kedua yang aku mau bahas adalah sejarahnya. Jadi menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia tahun 1997, lurik diperkirakan berasal dari daerah pedesaan di Jawa. Lurik pada masa itu dibuat dalam bentuk sehelai selendang, fungsi sebagai penutup dada perempuan, yaitu kemben. Kalau orang Jawa bilang kemben ya. Kalau di daerah kalian apa itu penutup dada yang hanya sampai sini? Jadi tidak baju, hanya penutup dada. Dan alat untuk menggendong sesuatu dengan cara mengikatkannya pada tubuh. Gendongan kalau aku bilang. Penggunaan lurik kemudian berkembang, tidak hanya menjadi milik rakyat tetapi juga dipakai di lingkungan keraton. Nah, ini yang aku maksud tadi berkembang ya. Jadi tidak untuk kelas menengah ke bawah aja, tapi kelas menengah ke atas juga pakai, tapi dengan bahan yang kualitasnya lebih bagus gitu, karena harganya juga lebih mahal. Penampakan kain lurik terdapat di Candi Borobudur. Dalam satu relief digambarkan seorang sedang menenun dengan alat tenun gendong. Prasasti Raja Erlangga dari Jawa Timur pada tahun 1033 menyebut kain Tuluwatu sebagai salah satu nama kain lurik. Nah, pengetahuan baru ya. Diduga karya tenun lurik sudah populer di kalangan masyarakat zaman Kerajaan Majapahit. Hal ini dapat dilihat dari cerita wayang beber yang menggambarkan seorang kesatria melamar seorang putri raja dengan alat tenun gendong sebagai mas kawinnya. Kalau sekarang dia nggak mau dikasih mas kawin alat tenun gendong, serius, dia dikasih itu aja deh, uang aja gitu yang banyak beneran. Oke teman-teman, itulah tadi pengertian dari lurik dan bagaimana sejarahnya. Apa? Bunda siapa sih?
Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Jadi tentang lurik hanya 2 yang dia bahas ya, tentang pengertian dan sejarahnya aja. Dan kali ini dia mau tampilin gambar-gambar ulang tahun Sasa yang ketiga dengan pakai lurik sekeluarga. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman semuanya ketika ada acara keluarga. Dan setelah menonton jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini ya, karena subscribe-nya itu gratis alias gratis. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.